Hai hai hai, bertemu lagi dengan Miss Ibet. By the way, kalian apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Sebelumnya, Miss mau mengingatkan nih, jangan lupa like, subscribe, tekan tanda lonceng, komen, dan bantu share ya. Miss hitung 5 detik dari sekarang. Terima kasih semuanya. Sekarang, mari kita lanjutkan. Di video kali ini, kita akan membahas gejala alam tentang gunung api atau dikenal dengan vulkanisme. Selamat menyaksikan. Planet Bumi menyimpan begitu banyak fenomena alam. Salah satunya gunung api. Struktur bumi terdiri dari beberapa lapisan. Lapisan paling atas adalah lempeng tektonik yang terdiri dari beberapa potongan dan mempunyai bentuk tidak beraturan. Lempeng inilah yang membentuk benua-benua dan bergerak satu dengan yang lainnya. Gerakan lempeng tersebut bisa saling mendekat, menjauh, atau bergeser secara horizontal. Gunung api adalah hasil aktivitas magma yang naik ke permukaan bumi dan biasanya terbentuk pada batas-batas lempeng yang bergerak. Ada juga gunung api yang terbentuk di tengah lempeng benua akibat penerobosan magma yang disebut hotspot. Proses pembentukan gunung api terjadi dalam proses kurun waktu puluhan ribu tahun, bahkan jutaan tahun, akibat pergerakan lempeng tektonik. Negara Indonesia terletak di antara 3 pertemuan lempengan tektonik, yaitu lempengan Indo-Australia, lempengan Eurasia, dan lempengan Pasifik. Ketiga lempengan tektonik tersebut saling bertabrakan sehingga membentuk rangkaian 127 gunung aktif di Indonesia. Deretan gunung api yang melingkar di sekeliling Samudra Pasifik dikenal sebagai cincin api atau Ring of Fire. Negara kita terletak di area cincin api ini. Berdasarkan bentuk luar atau morfologi, gunung api dapat dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama adalah bentuk gunung api perisai. Bentuk ini terjadi karena magma encer keluar dari pipa kepundan yang berdiameter lebar, khususnya keluar dari rekahan. Jenis gunung ini banyak dijumpai di Amerika Serikat, Islandia, dan Kolombia. Yang kedua, bentuk gunung api kerucut. Bentuk ini terjadi karena letusan eksplosif magma encer dari pipa kepundan tunggal. Ketiga, bentuk stratovolcano atau gunung api komposit, terbentuk dari lava yang lebih kental dengan letusan eksplosif. Tubuh gunung api ini terbentuk berlapis dengan endapan aliran serta aliran lava. Mayoritas gunung api di Indonesia adalah stratovolcano atau gunung api komposit. Proses gunung api meletus biasanya dimulai dengan gerakan magma yang naik ke permukaan. Ada 2 sifat erupsi gunung api,
yang dipengaruhi oleh jenis magma dan sistem vulkanik dari gunung api. Pertama, yaitu erupsi eflusif, yaitu keluarnya magma dengan kecepatan lambat dan bergerak menyebar karena kandungan gas dan silikanya rendah. 2. Erupsi eksplosif, yaitu keluarnya magma dengan arah letusan vertikal tanpa diawali dengan pembentukan kubah lava, karena kandungan gas dan silikanya tinggi. Dampak atau akibat dari gunung api sangat beragam. Misalnya, rusaknya daerah pertanian, rusaknya pemukiman masyarakat. Bahaya lain seperti adanya lava pijar, awan panas, lahar dingin yang mengalir ke dalam sungai-sungai di daerah pegunungan. Dampak yang lain seperti jatuhnya material-material yang berasal dari gunung api, kemudian akibat hujan yang deras menyebabkan banjir lahar dingin yang bisa mengalir ke daerah pemukiman masyarakat. Selain dapat merusak lingkungan, dampak lain hilangnya sumber mata air. Akan tetapi, ada juga banyak manfaat yang dapat kita rasakan dari letusan gunung api. Lava yang berasal dari letusan gunung api dapat bermanfaat untuk menyuburkan tanaman. Di dalam perut gunung api banyak dihasilkan uap panas bumi dan bahan tambang yang melimpah. Ada juga tempat-tempat wisata pemandian air panas, air terjun yang biasanya banyak terdapat di daerah pegunungan. Mari kita simpulkan bersama. Jadi, vulkanisme atau letusan gunung api adalah proses keluarnya magma atau lava yang berpijar ke permukaan bumi. Magma yang keluar dari gunung api dikenal dengan sebutan lava. Sedangkan lava yang sudah bercampur dengan air, batuan, dan material lain disebut sebagai lahar. Berikut ini tingkatan atau status gunung berapi yang ada di Indonesia. Kamu bisa melihat pada gambar berikut ini. Yang pertama, normal. Status normal biasanya tidak ada gejala aktivitas gunung berapi. Yang kedua, waspada. Waspada ditandai dengan kenaikan aktivitas di atas normal. Yang ketiga, siaga. Menandakan gunung akan menuju ke arah letusan. Dan yang keempat, awas. Yang menandakan gunung api segera atau sedang meletus. Sekarang kita akan melihat ciri-ciri gunung api akan meletus. Yang pertama, suhu di sekitar gunung meningkat. Yang kedua, mata air mengering. Ketiga, sering mengeluarkan gemuruh dan gempa. Keempat, tumbuhan layu. Dan yang kelima, hewan bermigrasi dari gunung. Hal ini merupakan tanda alami bahwa gunung akan meletus. Hewan-hewan akan turun dari gunung. Sekarang, mari kita simak video dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana
tentang gunung berapi berikut ini. Anda tentu pernah mendengar bahwa negara kita, Indonesia, dilewati oleh rangkaian jalur gunung api. Itulah sebabnya kita punya banyak sekali gunung api aktif yang dapat erupsi sewaktu-waktu. Yang dahsyat dan mengguncang dunia adalah erupsi Gunung Tambora yang terjadi pada tahun 1815 dan erupsi Gunung Krakatau tahun 1883. Erupsi gunung api merupakan bencana alam yang sangat berbahaya. Selain menimbulkan gempa tektonik, erupsi gunung api juga mengeluarkan aliran lava, awan panas, gas beracun, banjir lahar, dan juga abu vulkanik yang tidak kurang bahayanya bagi keselamatan dan kesehatan manusia. Oleh karena itu, sudah semestinya kita mengetahui apa yang harus kita lakukan pada saat terjadi erupsi gunung api agar terhindar dari bencana. Siap siaga menghadapi erupsi artinya kita mengantisipasi dan mempersiapkan diri sebelum erupsi gunung api benar-benar terjadi. Misalnya, mengetahui dan mengenali tanda peringatan yang digunakan di wilayah sekitar gunung api tersebut, mengenali dengan baik prosedur evakuasi, hafalkan jalur atau tanda petunjuk arah menuju zona aman. Membuat rencana evakuasi bersama keluarga. Pastikan seluruh anggota keluarga Anda mengetahui rencana evakuasi tersebut. Menyiapkan barang-barang penting dalam satu wadah yang mudah dibawa, misalnya lampu senter, radio, baterai cadangan, perlengkapan P3K, lilin, obat-obatan, makanan dan minuman siap saji, uang tunai, buku tabungan, dan surat-surat penting lainnya. Bagi orang yang sedang berkunjung ke wilayah dekat gunung api, lakukan persiapan dengan baik dan benar, misalnya menanyakan tanda peringatan yang digunakan atau bagi pendaki menanyakan tentang status gunung tersebut. Persiapan yang matang dan cermat akan sangat besar manfaatnya ketika terjadi erupsi gunung api. Kemudian, ketika terjadi erupsi gunung api, apa yang seharusnya kita lakukan? Tetaplah tenang, jangan panik, dan ikuti langkah-langkah berikut. Segera masuk ke dalam rumah begitu terdengar suara tanda peringatan erupsi. Tutup semua pintu dan jendela kecuali jika mendapat instruksi untuk melakukan evakuasi ke zona aman. Segera mencari informasi melalui radio atau televisi. Pastikan Anda mempunyai radio bertenaga baterai sebagai antisipasi jika listrik mati. Ikuti instruksi yang diberikan lembaga atau pemerintah terkait. Jika berada di luar dan tidak menemukan tempat berlindung, pergi ke tempat yang tinggi, jauhi sungai, jurang, lereng gunung, lembah, dan daerah aliran lahar. Di tempat terbuka, lindungi diri dari abu vulkanik, kenakan topi, kacamata pelindung, baju lengan panjang, celana panjang, dan sepatu. Waspadai paparan gas beracun. Pakai alat bantu pernafasan, masker atau kain lembab untuk menutup mulut dan hidung. Jangan memakai lensa kontak. Jangan berada lebih rendah dari tanah. Jangan menyeberangi wilayah yang tertutup lava, lahar, atau lumpur. Ingat, yang penting tetap tenang dan jangan panik. Dengarkan informasi dari radio atau televisi. Segera mengungsi jika mendapat instruksi dari lembaga atau pemerintah terkait. Sesudah erupsi selesai, apa yang harus kita lakukan? Tetap di dalam rumah hingga terdengar tanda aman. Dengarkan informasi dari radio atau televisi, jangan terpengaruh kabar bohong. Minumlah air dalam kemasan sampai muncul pernyataan air keran aman untuk dikonsumsi. Jauhi wilayah tempat terjadinya hujan abu. Hindari berkendara di tengah hujan abu karena dapat merusak mesin kendaraan. Jika sudah aman, bersihkan atap dari timbunan debu vulkanik agar tidak menyebabkan atap runtuh. Segera obati luka yang Anda alami saat terjadi erupsi.
Erupsi gunung api jangan ditakuti, tapi perlu diwaspadai. Tetap tanggap, tangkas, tangguh menghadapi bencana. Saatnya berkreasi. Kamu bisa mencoba di rumah ya. Selamat bereksperimen. Ya, itu dia tadi eksperimen bagaimana gunung api erupsi. Kalian boleh coba di rumah ya. Sampai di sini dulu penjelasan tentang gejala alam gunung api. Kita akan lanjutkan penjelasan gejala alam lainnya. Terima kasih, sampai jumpa. Bye.